kita lanjutkan kuliah kita pada malam hari ini di kuliah keperawatan gawat darurat. Nah, di sini materi yang akan kita bahas adalah prinsip dasar kegawat daruratan. Ya, pasti teman-teman sudah pernah lah ya melakukan pertolongan kepada pasien gawat darurat atau mungkin yang belum bekerja minimal sudah pernah mendengarkan tentang kegawat daruratan. Benar nggak teman-teman? Benar Betul Ibu. Ibu. Benar ya. Kalau misalnya versi Alicia, kalau gawat darurat itu apa sih menurut kamu kegawat daruratan? Kita ngobrol-ngobrol aja kuliah sama Bu Nerli mah nggak usah pusing, ngobrol-ngobrol aja. Kalau salah maaf ya Bu. Ya kan namanya Eh, juga belajar kita nggak ada di sini nggak ada yang disalahkan, bebas berpendapat. Gimana? kalau menurut saya kegawat daruratan itu suatu Kecil tindakan yang suaramu, harus Syah. dilakukan. Kecil banget. Kecil apa kecil Bu? Dah, nah baru tuh. Oke. Eh, Sepengetahuan saya kegawat daruratan itu tindakan yang harus dilakukan secara segera Mm-mm. atau membutuhkan pertolongan secara segera. Oke, oke, good. Mungkin Dewi, Wi, nambahin, Wi. Gimana, Wi? Iya Ibu, pegawai darurat itu sama yang tadi seperti dibilang Alicia itu setahu saya kondisi di mana pasien ini harus membutuhkan penanganan segera untuk menghindari cacatan atau mencegah kecacatan untuk menyelamatkan nyawanya. Gitu, Ibu. Iya. Oke, good kok. Ya, oke. Sekarang kita masuk nih, kita persamaan persepsi. Ya, nah. Konsep kegawat daruratan yang akan kita bahas di sini. Kita masuk di pengertiannya. Apa sih? Nih dia. Ya kan? Konsep kegawat daruratan berarti ada kata gawat, kemudian ada kata darurat. Ya kan? Nah, kalau gawat itu tadi seperti yang dikatakan oleh teman-teman. Kondisi yang mengancam nyawa. Gitu dah, gawat. Daruratnya membutuhkan tindakan segera. Kegawat daruratan itu adalah suatu kondisi tadi yang kalian sampaikan, suatu kondisi atau keadaan medis yang mengancam nyawa seseorang dan harus segera ditangani untuk mencegah kematian atau kecacatan, ya. Nah, itu udah tepat sekali, ya. Nah, kemudian di sini ada karakteristiknya, terjadi mendadak dan tidak terduga. Benar nggak, teman-teman? Kejadiannya mendadak, benar nggak? Betul. Betul, ya. Kemudian membutuhkan penanganan segera. Karena apa? Kalau tidak dilakukan penanganannya cepat, apa yang akan terjadi, teman-teman? Kehilangan nyawa Ibu. Iya, kehilangan nyawa. Nah, kemudian bisa terjadi di mana saja, benar nggak? Di jalan Benar Ibu. raya, Benar, Ibu. kecelakaan ya. Kalau kita lihat ya, kalau di jalan raya kecelakaan tuh sering kalau ditabrak gitu ya, dibiarin atau kalau nggak diangkat, dipinggirkan gitu, malah mempercepat kematian ya. Kadang ya diangkat aja ditarik begitu ya. Bisa juga di rumah, di tempat kerja, nah itu juga bisa kejadiannya. Apa tujuan dari dilakukannya pertolongan kegawat daruratan? Tujuan umumnya ini, menyelamatkan nyawa, mencegah kecacatan, menstabilkan kondisi pasien. Contoh kasusnya ini ada nggak yang teman-teman ingat, teman-teman, atau pernah dengar? Contoh kasusnya, kegawat daruratan yang sering. Isi A meninggal. Tadi dia kena apa tuh biasanya kalau orang orang ini ngomongnya angin duduk ya. Pernah Serangan nggak dengar? jantung Ibu. Angin duduk pernah nggak? Angin kok bisa duduk ya Iya kalau kita Ibu. pikir-pikir. Nah, ibu juga pernah tuh dipanggil. Bu Bidan, tolong dong bantuin ada tetangga saya kayaknya kena angin angin duduk. Ah, angin duduk apa ya? Ya pas kita samperin udah biru ya, lebih ke biasanya dia ngalami henti jantung ya. Kasusnya itu bisa henti jantung, bisa perdarahan masif, atau bisa juga karena gangguan pernapasan ya, atau bisa juga karena kejang berulang contoh kasusnya ya. Nah, kita kembali ya. Mengapa sih harus mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat ini? Tujuan dari penanganan kegawat daruratan itu yang pertama, menyelamatkan nyawa pasien secepat mungkin. Kedua, mencegah kecacatan akibat kerusakan dari organ vital. Kemudian menstabilkan kondisi sebelum dilakukannya tindakan lanjut. Nah, misalnya kita menemukan nih,
ada pasien datang nih, biasanya kalau Alicia dinasnya di mana nih? IGD atau apa? Izin ibu saya di dental ibu. Oh, dental, gigi. Iya ibu. Iya Oh, ibu. iya ya. Oke, oke, oke. Ya, aku pikir kamu itu di di ya dental ya. Oke. Ya, dental tapi namanya perawat umum. Harusnya bukan namanya perawat gigi dong ya. Iya. Jarang ibu pergi. Emang suka aneh emang anak-anak muda sekarang ya. Iya, ya mungkin Terlintas. gitu. Nanti nextnya mungkin mau ke yang itu ya, ke dunia yang lain ya. Oke. Iya. Nah, ya, kemudian menstabilkan kondisi tadi misalnya pasien nih dia lagi di dental nih, bisa aja di dental itu terjadi kegawat daruratan lagi dilakukan misalnya tindakan tiba-tiba terjadi pendarahan banyak, pasiennya shock. Bisa kan ya? Ya, berarti tidak mungkin dong itu langsung kita rujuk misalnya ke rumah sakit, pasti lakukan dulu penanganan ya, lakukan dulu stabilisasi. Mungkin stopkan, hentikan dulu minimal pendarahannya supaya pasiennya tidak jatuh ke shock, pasang infus gitu ya. Atau mungkin dilakukan, wah pasiennya udah ini pendarahan makin banyak, ternyata keselak dia. Pada masalah di airway, nah repot lagi ya, pasang oksigenisasi dulu, bersihkan jalan nafas. Nah, seperti itu. Menyiapkan rujukan ini teman-teman ke fasilitas yang lebih lengkap nih jika diperlukan. Jadi ketika kita bekerja di fasilitas pelayanan ya, kita tahu nih fasilitas pelayanan kesehatan di tempat kita ini tidak mendukung untuk kondisi pasien kita saat ini. Berarti kan kita harus melakukan rujukan. Rujukan itu bisa berlanjut mungkin ke rumah sakit yang lebih besar dari tipe C ke tipe B, mungkin dari tipe B ke tipe A seperti itu. Tapi di era sekarang itu bisa dilakukan ya, dilakukan melalui SPDGT nantinya ya. Jadi kita bisa menghubungin ya. Jadi rujukan itu harus dilakukan dengan tepat ke fasilitas yang lebih tinggi sehingga pasien ini mendapatkan pelayanan ya sesuai dengan kebutuhannya seperti itu ya. Nah, ini dia pendekatan yang bisa kita lakukan ya. Di sini kita masih kulit-kulitnya aja. Minggu berikutnya kita akan masuk lagi nanti yang lebih spesifik lagi ya. Nah, pendekatan yang dilakukan itu adalah A, B, C, D, airway, breathing, circulation, disability, and exposure ya. Jadi nanti dinilai jalan nafasnya, pernapasannya, sirkulasinya ya, semuanya akan dinilai. Kemudian yang berikutnya bisa melalui SPGDT, kepanjangan dari Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu. Tujuannya apa ini? Ya, supaya mendapatkan penanganan yang terkoordinasi ya dari mulai pra rumah sakit sampai ke rumah sakit. Kenapa dikatakan dari pra rumah sakit? Bisa aja tadi kejadiannya kan bisa aja di rumah ya kan, bisa aja di jalan, bisa aja di pasar ya, bisa aja di parkiran mungkin. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian pendekatan yang ketiga itu teman-teman nanti menggunakan triase. Triase itu adalah salah satu cara untuk menentukan prioritas pasien. Mungkin teman-teman pernah melihat itu di IGD ya. Wah, anak saya demam, tapi kok nggak segera ditolong padahal anak saya sudah demam 38 ya. Kalau demam itu bukan termasuk tindakan atau keadaan gawat darurat ya kalau demam ya. Jadi nanti diprioritaskan ya. Ada warnanya merah, kuning, hijau, hitam, mana yang diprioritaskan ditolong. Nanti kita akan masuk ini di triasenya, nanti sabar dulu ya. Nanti akan kita jelaskan tentang triase ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini diprioritaskan mana yang gangguan airway, mana yang gangguan breathing, mana yang gangguan sirkulasi, mana yang masuk gawat darurat ya, mana yang termasuk gawat tidak darurat juga ada. Ada yang termasuk darurat tapi nggak gawat. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi nanti kita akan masuk di sini ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah falsafah dasar keperawatan. Ini kita masih di dasar-dasarnya ya, falsafah dasar keperawatan. Ya, ini menurut ya literatur ya beberapa keperawatan gawat daruratan. Yang pertama itu adalah kesinambungan pelayanan. Artinya di sini pelayanan gawat darurat atau biasa disingkat dengan PGD ini harus dilakukan secara berkesinambungan, kemudian mencakup dari pra rumah sakit hingga sampai di rumah sakit. Jadi tidak boleh nih ada gap, itu nggak boleh ya, di gawat daruratan itu tidak boleh ada gap.
ya dalam penanganan pasien. Jadi di semua itu dilakukan penanganan sesuai dengan situasi dan kondisi pasien pada saat itu, ya. Nah, kemudian yang kedua pelayanan pra rumah sakit. Ya, pelayanan pra rumah sakit ini meliputin ya, ada dukungan dari instruksi, ya. Ini harus kita rujuk nih. Tapi selama rujukan jangan diangkat-angkat nih kepalanya. Misalnya dia trauma kepala, misalnya harus pasang ini. Nah, itu harus disesuaikan. Dilakukan perawatan dan tindakan dilakukan sejak permintaan bantuan sampai pasien ya sampai pasien itu diserahkan di rumah sakit penerima. Nah, jadi gitu ketika kita merujuk pasien itu kan kadang dilema ya. Ada yang ditolak-tolak, jadi kayak hospital tour gitu ya. Dari rumah sakit A ditolak, rumah sakit B ditolak. Ya, zaman dulu itu, kalau sekarang nggak lagi. Ya, jadi karena adanya SPDGT ini sekarang lebih enak sih sebenarnya. Ya, kemudian berikutnya adalah pelayanan luar rumah sakit. Nah, ini mencakup semua aspek perawatan dan tindakan yang dilakukan oleh petugas di gawat darurat, termasuklah di sini pemindahan pasien. Nah, kita pindahkan pasiennya, kemudian kita lihat responnya. Ya. Nah, bencana massal, nah itu juga bisa. Dan kegawat daruratan masyarakat lainnya. Misalnya ada tabrakan bis beruntun, pernah nggak dengar? Massal kan itu? Ya, ya, harus kita pilah-pilah itu Kak pasiennya. Mana yang masuk gawat darurat ya. Biasanya kalau di bencana itu dia nanti kalian dapat ya pembelajaran apa ada mata kuliah bencana. Jadi kalau kita di tempat bencana, kalau ada kegawat daruratan itu dia kita panggil nih. Ya, kita lihat. Kita panggil bagi yang melambaikan tangan dari bisa berdiri, nah itu yang kita selamatkan duluan. Tapi kalau yang udah diem aja ya udah itu terakhir aja toh juga dia udah meninggal. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian masuk di berikutnya adalah pelayanan terpadu. Pelayanan terpadu ini bagaimana caranya? Ya, kita menyiapkan dukungan medik untuk pelayanan gawat darurat yang terintegrasi tadi SPDGT lagi, ya. Nah, kemudian kita masuk adalah peran serta masyarakat. Ingat ya saya selalu ingat itu filosofi penting ya. Masyarakat menolong masyarakat. Artinya apa? Kegawat daruratan itu bukan hanya menjadi tanggung jawab ya dari tenaga medis saja, tetapi juga harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pertolongan pertama. Ya, misalnya masyarakat yang menemukan, sekarang mungkin teman-teman banyak mendengar ya, masyarakat banyak yang sudah diberikan pelatihan basic life support ya, yang klinis. Nggak apa-apa salah. Di sini kita bukan mencari salah kok. Kita mau persamaan persepsi. Kita ngobrol-ngobrol cantik aja, kayak apa? Ngopi cantik ya. Ngopi cantik. Ya, gimana? Ada nggak yang mau memberikan jawaban perseptik keperawatan dari segi klinis? Klinis. Oh, kalau untuk di klinis itu biasanya pelayanan kesehatan insentif gitu ya Bu untuk pasien dengan eh, kondisi tertentu seperti yang mengancam nyawa atau dia butuh tindakan segera. Oke, bagus ya. Terima kasih ya. Nah, jadi gini, klinis itu betul ya. Sekarang Ibu tinggal merangkum. Enak ini kelasnya nih, keren-keren nih ya. Jadi, klinis itu tadi kita fokus kepada kondisi pasien yang mengalami ancaman nyawa. Betul kan? Ya, ancaman nyawa atau berpotensi menimbulkan kecacatan. Nah, di sini kita harus tahu nih, teman-teman. Dalam kondisi klinis, saya tambahkan tadi jawabannya sudah benar. Kita melakukan pendekatan. Pendekatannya apa ya? Utama yang dilakukan stabilisasi. Prinsipnya apa tadi? A, B, C, D, E. Bagus banget. Gak apa-apa, mungkin mau lirik-lirik apa Gemini AI. Hmm, Di era sekarang mah itu. itu nggak apa-apa. Kalian mungkin ke AI membaca, dosen meluruskan, gitu kan? Kerjasama yang baik. Iya. Iya. Di era sekarang Un- mau pakai AI nggak mungkin. Udah zamannya. Tinggal pemahaman. Gimana? Ada yang bantu ibu nggak? Untuk sistem manajemen KGD itu Bu, biasanya dari mekanisme integritas yaitu SPGDT. Itu Mm-mm, biasanya mereka itu melibatkan pra rumah sakit atau intra rumah sakit untuk mm-mm, menangani pasien kritis gitu secara cepat. Dia juga biasanya ada beberapa komponen yang mencakup biasanya dari triase,
bantuan hidup dasar, dan stabilisasi, Bu. Terima kasih ya, Zahra ya. Oke, good. Aku tinggal nambahin dikit loh, ya. Nah, jadi jawabannya sudah benar, kita luruskan. Nah, untuk sistem dan manajemen, ya, kegawat daruratan itu nggak bisa ditangani hanya individunya saja, ya kan? Betul nggak? Selain melibatkan melalui apa tadi yang disampaikan oleh Zahra, SPDGT, Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, yang Terpadu. menghubungkan apa tadi dia dari pra rumah sakit. Zahranya lupa baca itu kayaknya tadi, transportasi sampai dengan ke rumah rumah sakit. Gitu, keren. Ya, oke. Oke, Ibu aku bantu jelasin ya, Bu. Iya dong, Untuk ayo. perspektif etik dalam keperawatan gawat darurat itu menjadi landasan dalam pengambilan keputusan cepat, terutama pada situasi dilematis. Situasi dilematis itu ada di benevolence atau berbuat baik, yaitu kewajiban melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kesehatan pasien. Yang kedua ada non-malevolence atau tidak merugikan, yaitu menghindari tindakan yang menimbulkan cedera atau bahaya bagi pasien. Yang ketiga ada autonomi atau otonomi, yaitu menghormati hak pasien untuk mengambil keputusan kecuali dalam keadaan tidak sadar atau darurat yang mengancam nyawa. Lalu selanjutnya ada justice atau keadilan, yaitu bersikap adil dan tidak membeda-bedakan pasien berdasarkan sosial, agama, atau suku. Selanjutnya ada veracity atau kejujuran, yaitu yang menyampaikan informasi dengan benar dan jujur. Dan yang terakhir ada fidelity atau komitmen, yaitu menepati janji dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada perspektif legal dalam keperawatan gawat darurat. Aspek legal yaitu untuk melindungi pasien dan perawat dalam melakukan praktik atau tindakan. Yang pertama ada kewajiban menolong, itu ada di UU Kesehatan No 36 tahun 2009 dan UU Rumah Sakit No 44 tahun 2009, yaitu melarang penolakan pasien darurat dan kewajiban memberikan pertolongan segera. Yang kedua ada informed consent atau persetujuan tindakan yang tetap diupayakan namun dalam situasi gawat darurat yang mengancam nyawa atau persetujuan tersirat yang berlaku. Selanjutnya ada standar pelayanan, yaitu tindakan harus sesuai dengan kompetensi dan standar operasional prosedur atau SOP untuk menghindari kelalaian hukum. Selanjutnya ada rekam medis, yaitu pencatatan yang akurat dan tepat waktu sangat penting sebagai bukti legal. Selanjutnya mungkin ada dilema etik atau legal hukum, yaitu result atau DNR, yaitu menghadapi situasi di mana tindakan resusitasi bertentangan dengan keinginan pasien atau keluarga, yaitu seterusnya ada triase yang memilih pasien yang harus didahulukan dalam situasi bencana atau sumber daya terbatas, dan yang terakhir ada keterbatasan sumber daya, yaitu harus memutuskan tindakan terbaik ketika fasilitas terbatas. Oke, good ya, good job ya. Jadi ibu hanya ngerangkum dikit, enak banget nih jadi dosen di kelas ini deh ah. Aku mau ngajar di sini aja terus lah. Ya, nah jadi etik legal itu tadi udah tepat sekali. Jadi kita di sini kita rangkum aja. Rangkumannya kalau untuk di etik legal itu penanganan itu harus disesuaikan dengan kode etik dan profesi dan hukum kesehatan tadi yang udah disebutkan, serta harus disertai dengan informed consent jika diperlukan. Good, thank you. Ya, ibu enak banget kan ngerangkum gitu. Oke, nah ini siapa yang mau berpendapat lagi nih, masyarakat dan sosial, gimana nih kira? Untuk masyarakat dan sosial ini dalam keluarga serta lingkungan sosial itu dalam mencegah, mengenali, dan membantu penanganan kegawat daruratan sebelum tenaga medis ini datang, Ibu. Seperti peran masyarakat itu sendiri kayak mengenali tanda kegawat daruratan seperti pingsan atau saat kecelakaan dan memberikan pertolongan pertama seperti memposisikan korban dengan benar, menjauhkan korban dari bahaya, menghubungi layanan darurat seperti itu Ibu, dan membantu proses evakuasi.
untuk peran sosialnya ini sendiri dalam kegawat daruratan itu seperti dukungan lingkungan dan kerjasama antar masyarakat saat terjadi keadaan darurat. Seperti contohnya kerjasama antar warga saat terjadi kecelakaan atau bencana. Seperti itu, Ibu. Iya, good ya. Oke, tepat ya. Tadi ini ya kita ambil kesimpulannya dari pendapat Dewi. Nah, bahwa masyarakat dan sosial itu intinya sih tadi masyarakat menolong masyarakat ya, Wi ya. Kemudian ditekankan di sini. Tadi penting ya peran keluarga atau masyarakat yang ada di situ. Kita kelompokkan masyarakat ini masuk ini kan orang awam ya. Nah, jadi di sini artinya apa? Kita menekankan pentingnya peranan awam ya. Kan masyarakat itu kan nggak orang kesehatan ya. Dia mampu melakukan pertolongan pertama. Betul? Ya, ya tadi kan melakukan pertolongan pertama ya Wi ya, melakukan pertolongan pertama atau P3K. Jadi ketika ada apa, ada kasus dia udah paham pertolongan pertamanya apa yang akan dilakukan sebelum petugas kesehatan tiba di lokasi. Ya, good, thank you. Apa? Si petugas kesehatan ini nanti mampu mengupdate ilmunya, kemudian beradaptasi dengan teknologi, dan siap menghadapi berbagai jenis kegawat daruratan yang sudah dia ikuti melalui pelatihan. Ya, kayak teman-teman nih masuk nih. Ya, teman-teman ini mengikuti pendidikan, ya. Pendidikan. Misalnya kalau kita di D3, misalnya tadinya kita D3, masuk ke S1 keperawatan. Nah, ini salah satu contohnya pendidikan dan profesionalisme seperti itu. Karakteristik dari pelayanan kegawat daruratan ya, cepat dan segera. Artinya di sini apa? Ya, bahwa penanganan itu harus dilakukan dalam hitungan menit atau detik ya, untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah kecacatan. Ya. Kemudian di sini terpadu dalam SPDGT ya. Pelayanan kegawat daruratan itu harus terintegrasi ya dalam sistem penanggulangan gawat darurat ya terpadu. Ini mencakup tadi pra rumah sakit, ada transportasi dan rumah sakit. Berjenjang, maksudnya di sini pra fasilitas bisa pertolongan pertama itu dilakukan di TKP, kita melakukan tindakan gawat darurat. Kemudian intra fasilitas pelayanan ini bisa dilakukan di IGD rumah sakit atau di sini nanti bisa dilakukan antar fasilitas atau rujukan rumah sakit yang lebih lengkap ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini mengutamakan keselamatan pasien benar ya. Tindakan boleh ya, misalnya kita dalam melakukan tindakan kegawat daruratan ya, tindakan kita itu boleh melampaui kewenangan ya, kewenangan kita kalau itu diperlukan untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah kecacatan, itu boleh ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah masuk di standar khusus IGD ya. Instalasi gawat darurat itu kan dia berbeda ya dengan ruangan-ruangan yang lain ya. Standar tersendiri berbeda dari unit pelayanan, kemudian menyesuaikan perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan. Kemudian multidisiplin, ingat ketika kita melakukan pertolongan kegawat daruratan, di situ ada multidisiplin itu melibatkan siapa aja, melibatkan dokter, melibatkan perawat, kemudian melibatkan bidan, melibatkan tenaga kesehatan, dan bahkan bisa melibatkan masyarakat terlatih yang sudah mengikuti pelatihan P3K. Ini masuklah di sini kalau di bencana nih biasanya yang relawan-relawan ya, seperti itu. Dalam keadaan darurat, ya hukum memperbolehkan tindakan segera tanpa persetujuan tertulis itu ada ya. Kemudian selama tujuan yang kita lakukan itu adalah untuk menyelamatkan nyawa ya.